Review kembali tanggal ini situasi kemerdekaan, ini edisi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 2024. Saya di Limbangan, ini di lokasinya Pak Beni Suryadi yang merupakan salah satu peserta Demplot Pupuk Pucak Madu dan Bioratu. Ini tadi saya udah banyak ngobrol dengan Pak Beni, banyak hal yang Pak Beni mau sampaikan, banyak hal yang Pak Beni mau utarakan berkaitan dengan budidaya cabai. Pak Beni ini merupakan salah satu tokoh petani di daerah Limbangan, dan beliau sudah bertahun-tahun mulai dari 96 berbudidaya cabai, berbudidaya hortikultura dan tanaman-tanaman yang lain. Selama bertahun-tahun Pak Beni selalu menggunakan pupuk-pupuk kimia, menggunakan obat-obat kimia, dan mulai musim ini saya dan Pak Beni mencoba mengaplikasikan pupuk hayati Bioratu dan pupuk hayati Pucak Madu. Ini Pak Beni ini mau banyak cerita pengalamannya, pengalaman real, pengalaman apa adanya yang Pak Beni lakukan, Pak Beni alami setelah menggunakan pupuk Pucak Madu dan pupuk Bioratu. Monggo Pak Beni, ini pengantar saya seperti itu. Mungkin Pak Beni bisa cerita lebih banyak, Pak Beni lebih detail menceritakan setelah menggunakan pupuk Pucak Madu dan Bioratu. Monggo Pak Beni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya, bersama Katan Tani, sukses. Kemudian saya itu tanam cabai itu udah berpuluh tahun Pak. Memang dari 96 saya sudah bergelut di horti, khususnya di cabai. Dan bukan hanya cabai RM, rawit merah itu ya. Saya pernah di keriting, di cabai besar ya, HC ya, Ocili. Nah, itu sudah pernah saya lakukan semua. Namun yang saya lakukan itu memang kita selalu pakai yang namanya pupuk kimia. Jadi kita nggak bisa lepas dari itu. Karena saya sadar bahwa tanah itu udah ada ketergantungan, semacam ketergantungan Pak. Nggak tahu itu yang namanya residu apa nggak ngerti. Yang jelas kalau kita tidak aplikasi dengan kimia, itu tanaman juga pertumbuhannya nggak maksimal. Itu yang saya alami. Jadi selama ini Pak Beni fokus menggunakan pupuk kimia dan obat-obatan kimia. Jadi istilahnya kalau kita mau berangkat berbudidaya, khususnya di tanaman cabai ini, ya planning pertama itu harus kita siapkan ya itu Pak. Untuk persiapan pupuk, obat-obatan itu udah kita redikan dulu. Kita nggak bisa kok gampang lah nanti kita sambil nyari, nggak bisa Pak, itu masih gagal ya, jadi harus disiapkan pupuk kimianya, obat kimianya, dan sebagainya. Betul sekali. Dan itu menurut Pak Beni tidak menguntungkan. Ya kalau dibilang untung sih untung, cuma tipis lah. Karena biaya untuk beli pupuk, apalagi sekarang Pak, sudah mahal.
Tidak ada barangnya. Sulit dicari juga. Kadang-kadang saya sampai pinjam kartu tani orang lain, sedulur, teman. Ya. Artinya dengan fokus ke kimia itu tidak menyelesaikan masalah. Enggak, Pak, enggak bisa. Tidak menyelesaikan masalah. Bisa. Dan itu ya kita nggak bisa keluar dari situ, Pak, karena memang kayak lingkaran setan, Pak. Ya. Kalau kita menghindari pupuk kimia, tanaman kita nggak subur, nggak bagus. Kalau kita mau aplikasi itu pakai kimia, ya otomatis biayanya mahal karena pengobatan dan sebagainya lebih besar, lebih banyak. Setelah menggunakan ini Pucak Madu dan Bioratu, bagaimana Pak Sur? Hari ini yang panjenengan presani ini, ya di lokasi ini ya. Saya di tahun 2024, tepatnya ini tanggal 17 Agustus. Ini, tapi mohon maaf, ini jangan dibilang saya itu mengada-ada loh, Pak. Saya matur apa adanya loh. Ya, ini karena real. Ini nanti bertolak belakang, Pak. Yang saya aturkan ini nanti akan bertolak belakang dengan kejadian ataupun pengalaman saya tahun-tahun yang lalu. Sama-sama kita tanam cabai, Pak. Jadi Pak Sur paling apa sih, silakan diklaim seperti itu kan, tapi ini saya matur real seperti apa yang saya lakukan. Gini, Pak, saya ketemu dengan Pucak Madu. Saya terima kasih sekali dengan Pak Priyo sama Pak Sigit. Pak Sigit itu adalah beliau formulatornya, formulator pupuk Pucak Madu dan Bioratu. Saya banyak sekali, Pak, pupuk hayati, pupuk organik mungkin yang lain ya. Itu mohon maaf, Pak, saya bukan sombong, bukan pamer. Formulator yang masuk ke desa saya itu insya Allah saya selalu dijawil, Pak. Ya, sudah banyak, artinya formulator produk, sudah banyak produk yang sudah dicoba, gitu ya. Banyak yang dicoba. Yang aroma ini, aroma itu, apal saya, Pak. Itu, ini dari air kelinci, dari apal saya, Pak. Kemudian saya ketemu dengan, terima kasih sekali, Pak. Saya langsung aplikasikan dan hasilnya luar biasa, Pak. Saya bilang luar biasa. Ini jadi setelah menggunakan Pucak Madu dan Bioratu hasilnya luar biasa. Luar biasa itu dalam lebih detail lagi, Pak Sur. Gimana? Pertama, saya pengiritan sudah banyak sekali, Pak. Penghematan. Ya, dari yang harusnya saya aplikasi pupuk kandang, pupuk kimia yang sampai ratusan kilo, Pak. Hari ini cuma baru 30 kilo, Pak. Gini mungkin lebih detail. Biasanya pupuk kandang di lahan 2000 meter ini habis berapa nih, Pak? Nah, ini lahan saya itu 2000 meter, Pak. Itu rumus saya, Pak. Itu Pak, rumus saya pribadi loh, maksudnya. Ya. Itu kita hitungnya 1 per roll. Ini kalau hitungannya 2 roll, Pak. 2 roll. Nah, 1 roll itu kita aplikasi 20 sampai 25 kantong. Otomatis kalau lahan ini itu minimal 40 sampai 50 kantong pupuk kandang. 40 sampai 50 kantong pupuk kandang. Sekarang menggunakan berapa? Saya nggak pakai. Sekarang tidak menggunakan pupuk kandang. Ya, itu penghematan pertama. Penghematan kedua mengenai pupuk kimia. Pupuk kimianya ini berdasarkan pengalaman saya. Apa yang saya lakukan itu ketika mau aplikasi tanaman, pupuk kandang, terus dikasih pupuk dasar kimia. Habis itu, berapa itu, Pak Sur? Itu plus minusnya 100 kilo, Pak. 100 kilo. Terus pupuk, setelah pupuk dasar, pupuk
pertama. Susulan. Ya, susulan pertama. Itu kita ngambil di umur 4 minggu, Pak. 4 minggu artinya 28 sampai 1 bulan. Ya, 1 bulan. 1 bulan lah. Ya, 1 bulan. Itu kita aplikasi lagi pupuk susulan. Itu Ya. plus minus ya 100 kilo. Nah, 100 Ye. kilo. Terus nanti pada umur 70, Pak. Ya, Itu kita aplikasi susulan kedua. susulan kedua. Nah. Jumlahnya 100 Minus, kilo juga. sama. Ya. Artinya sampai tanaman seperti ini biasanya habis pupuk kimia 300 kilo. Betul. Sekarang sudah habis pupuk kimia berapa kilo, Pak Sur? Nah, ini. Kalau itu kan dulu ya, Pak, yang belum ketemu yang pupuk biasanya ya. ya. Sekarang karena sistemnya berbeda, Pak. Nggih. Itu kan sistem tugal, Pak. Ya. Ponjo, Pak. Nggih. Sistem tabur Ya, ya. tabur. Hmm. Kalau sekarang dengan pucak madu kan sistemnya pakai kocor, Pak, kita. Ya, dikocorkan. Nggih. Sesuai rekomendasi dari jenengan Pak Priyo selaku koordinatornya, itu 1 drum kita kasih 10 kilo NPK. 10 kilo NPK. Nggih. Pucak madunya 1 liter. 1 liter, nggih, tetes Tetesnya itu 4 4 kilo. Nggih. Nah, kita fermentasi Nggih. minimal 3 hari, bahkan sampai setengah bulan Nggih. itu baru kita kocorkan. Sampai sekarang habis pupuk kimia berapa kilo, Pak Sur? Saya sampai hari ini baru 3 kali kocor, Pak. Ya. 3 kali kocor habis 1 drum berarti 3 drum. Ya. 10 kilo berarti habis 30 kilo. 30 kilo pupuk kimia yang biasanya 300 kilo. Artinya penghematannya itu 90%. Betul. Deh, penghematan pupuk kimia. Ya. Terus penghematan biaya penanggulangan penyakit dan hama. Biasanya penyemprotan itu berapa hari sekali, Pak Sur? Itu pengalaman saya dan itu saya terapkan setiap saya Budidaya. Nggih. itu kita pakai schedule, Pak, pakai jadwal. Ya, Kita ambil 7 hari sekali, seminggu sekali. Nggih. Itu kalau kita berhalangan ya maju atau mundur. Ya. Tapi Tapi pasti. tetap 1 minggu Pasti. sekali. Pokoknya Nggih. dalam 15 hari itu mesti 2 kali. 15 Karena hari. kita pakai Nggih. 07. Ya. 07. 07. Nggih. Nah, kalau biasanya berarti ini saya sudah spray, baik itu fungisida, baik itu insektisida, itu ini karena umur 107 hari Ya. itu minimal sudah 15 kali, Pak. Minimal 15 kali biasanya. Dengan catatan tidak ada kendala yang ekstrim. Ya. Kalau ada ekstrim Bisa contohnya lebih. seperti ini. Saya aplikasi hari ini ternyata belum sampai clear, turun hujan, Pak. Ya. Besok kita ulang. Itu rumus saya waktu itu, dulu. Dengan kondisi normal saja biasanya sudah 15 kali. Nah, Sekarang berapa kali ini, Pak Sur? hari ini Nggih. ini saya gedi presani, Nggih. tanaman saya seperti ini, saya Nggih. bilang bagus yo ngalem dewe yo, Pak. Ya. Tapi jenengan kan bisa meresani. Nggih, secara umum bagus tanaman. Nah. Nggih. Kondisi seperti ini jujur saya aplikasi spray baru 4 kali, Pak. Jadi yang biasanya 15 kali, sekarang baru 4 kali. Ya. Menghemat 11 kali. Ya. Luar biasa. Nggih. Ya, mungkin boleh dibilang 5 kali nggak apa-apa. Waktu awalnya kan awal tanam itu kan untuk apa istilahnya ya? Sterilisasi. Itu Nggih. pasti itu, Pak. Ya. Itu kan tidak kita hitung karena Oh, itu gitu. dosisnya kan kecil sekali kan. Nggih. Pas aplikasi itu loh. Hmm. Nah, biasanya kan besoknya kita ikuti di belakangnya. Nggih. Jadi ini ada beberapa hal yang menarik yang menjadi kesimpulan kita. Yang pertama menghemat masalah penggunaan pupuk kandang. Betul. Yang kedua menghemat penggunaan pupuk kimia. Yang ketiga menghemat
biaya penanggulangan hama dan penyakit. Ini sudah banyak sekali menghemat ini Pak Sur. Betul, makanya saya tak matur sekali lagi terima kasih Pak Sigit. Ya. Lanjutkan inovasinya. Ya, insyaallah. Nah, perlu pucak madu dibikin lebih lengkap lagi. Oh, ini kalau saya matur, ini luar biasa bagus Pak, luar biasa. Jadi boleh saya berpesan kepada sedulur tani di sini Pak? Monggo, silahkan. Monggo lah, kadang tani sedoyo yang mau tanam apapun, silakan aplikasi pucak madu. Saya rekomendasi sekali karena hasilnya saya sudah merasakan, saya sudah membuktikan ini luar biasa Pak. Jadi Pak Beni ini menyampaikan kepada teman-teman semua, menganjurkan kepada teman-teman semua untuk menggunakan pupuk pucak madu dan Bioratu, karena Pak Beni ini sudah merasakan, sudah melakukan, sudah membuktikan. Betul. Gitu ya, dengan menggunakan pucak madu dan Bioratu itu berdampak sangat positif untuk tanaman. Silakan kalau mau istilahnya kita cek dan recheck. Monggo kadang tani aplikasi nanti kita ikuti juga perkembangannya seperti apa. Dengan catatan, mohon maaf ini Pak, dengan catatan sesuai rekomendasi. Oh, artinya penggunaan Bioratu dan pucak madu sesuai dengan SOP. Betul. Jangan bikin aturan sendiri. Oh, jangan bikin aturan sendiri. Nanti, karena menurut nyuwun sewu ini, menurut saya hanya menyampaikan ngapalke istilahnya. Menurut beliau Pak Sigit selaku formulator, ini adalah hayati, jadi nyawa. Kalau nanti kok tidak sesuai kan artinya ibaratnya kita mau perang itu kan kompinya kan nggak lengkap Pak. Ya. Artinya anjuran untuk menggunakan SOP dengan baik, dengan benar itu harus dilakukan. Timing juga Pak. Timing waktu juga perlu diperhatikan. Jangan gitu sampai tanaman itu kok sudah istilahnya kita makan aja Pak. Kita makan kan 3 kali. Betul. Ya itulah. Jadi artinya kita makan 3 kali, tanaman juga mestinya makan 3 kali. Supaya tanaman menjadi sehat, tanaman menjadi subur. Gitu ya. Perhatikan jamnya. Oh, jam. Pagi, siang, sore. Oh, pagi, siang, ini. sore. Kita mau ambil berapa? 15 hari, 20 hari, 30 hari. Silakan. Kalau porsi menurut saya nggak perlu kita tambah-tambah, nggak perlu. Gitu ya. Ini dikasih ibaratnya gini. Wah, kayak sudah telat. Tak kasih agak banyak. Menurut saya itu enggak. Tidak harus seperti itu. Tidak harus seperti kita itu. Bicara enggak berapa yang kita kasih, tapi rutinitas kalau saya. Yang penting rutinitas supaya tanaman itu selalu ada makanan, selalu ada nutrisi yang dia perlukan untuk tumbuh. Dan kalau saya boleh matur, kita manusia makan jatahnya 3 kali Pak. Pagi hari dikasih 4 piring Pak. 4 piring. Tapi 1 piring mesti sudah kenyang. Paling maksimal 2 piring. Kan gitu. Tapi sore nggak dikasih, siang nggak dikasih, sore ya lapar malam. Kan seperti itu. Umpama kita ngitung hari. Hari Senin kita disuruh makan full, pakai sate, pakai tongsen, wah pokoknya full. Tapi Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu sampai Minggu kosong dikasih makan. Kapan dadi daging Pak? Gitu ya.